baru ini benar, kita juga jalan-jalan harus kita ya bisa tampil bukan gimana masalah sekarang ada yang selesai paspornya kendala semuanya kita cepat ini siapa mau Jembatan di mana lebih murah. iya saya baru bisa terawan ya kali pada saya orang lain begitu tentang dia komplikasi oh punya jamaah ya ada di sini oke, ini baru 13 yang mendaftar ya. Jadi mata kuliah ini penanggung adalah Pak Dirwan ya. Kita doakan cepat selesai dokternya. Beliau dari matematik, sama-sama dengan kami di tim perencanaan. Beliau adalah staf ahli keuangan yang khas ya. Jadi kita sangat beruntung. Tentu saja statistik yang kita berikan ini sebenarnya statistik for general, tetapi objeknya adalah bahasa. Harapan kita ke depan dengan pengetahuan kita tentang statistik itu kita dapat melakukan itu. Ada satu kesalahan besar di UNHAS ini, terutama di Fakultas Sastra. Statistik itu hanya ada di sastra Arab untuk sastra ya. Padahal itu wajib ada di seluruh program studi ilmu sosial. Itu sudah keputusan menteri. Tetapi jurusan lain tidak memasukkan mata kuliah itu. Entah karena dia tidak membaca aturan menteri atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi itu wajib ada di semua mata kuliah itu. Makanya kita di sastra Arab, saya tidak peduli. Akhirnya apa terjadi? Mata kuliah wajib sejarah Sulawesi Selatan dan Barat saya jadi ke mata kuliah pilihan. Ya kan? Jadi ya, kan mata kuliah fakultas. Kenapa kita harus studi di dalam fakultas lain? Kenapa kita tidak semua untuk diri kita? Makanya mata kuliah sejarah saya kirim saja. Pernah kita bergaining di kurikulum, semua orang ingin memasukkan menjadi mata kuliah fakultas. Akhirnya saya bilang, bolehkah saya juga memasukkan bahasa Arab sebagai mata kuliah fakultas? Nah inilah perdebatan penting terjadi dalam dialog pengembangan kurikulum karena ada orang yang ingin memaksakan kurikulumnya ada di jurusan lain, ya. Dan itu kalau tidak kuat sebagai jurusan itu bisa kita seperti itu. Makanya statistik karena dia adalah mata kuliah harus ada di program studi ilmu sosial termasuk kita, maka kami masukkan. Meskipun sekarang ini statusnya masih pilihan,
Tetapi dalam perubahan kurikulum nanti, mungkin tahun ini tahun depan, itu akan menjadi mata kuliah wajib. Kenapa? Karena ya itu pertama aturan menteri, yang kedua setiap saat pesertanya sudah meningkat. Ya, jadi itu kita punya alasan kenapa kita akan menjadikan dia menjadi mata kuliah wajib. Baik, saya akan masukkan materinya di sini. Mungkin Kak Iman kita bilang sedikit tentang statistik. Saya bisa masuk materinya. Iya, silakan Kak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita belajar statistik, apa yang ada di pikiran saudara? Data terus apa lagi? Excel. Rata-rata bukti yang ada. Tidak takut dengan rumus-rumusnya. Yang saya luruskan dulu kalau orang rumus sebenarnya itu kan bahasa. Rumus yang paling, yang saudara masih ingat, ada rumus yang saudara ingat? Tidak. Rumus ABC tahu. Rumus ABC. Kalau ada, ini ada jendela, sekian tingginya, sekian lebarnya, berapa luasnya? Hanya kali lebar, luas. Berapa diagonalnya itu? Kalau ini A, itu B. Kalau itu A, itu B. Berapa panjangnya dari sini ke sana? Dari sini ke sana. Yang orang kenal dengan Pythagoras. Pythagoras, yang kalau saudara ingat rumusnya ada namanya kuadrat atau kuadrat. Coba bayangkan kalau tidak ada rumus. Jadi kalau tidak ada rumus atau misalnya tadi luas, apa panjang kali lebar. Kalau tidak ada rumus, bagaimana? Kira-kira apa saudara? Apa yang saudara lakukan? Kalau tidak itu menghitung buat apa? Nah, saya mau cerita begini, jangan takut dengan rumus. Rumus itu adalah hanya cara mengungkapkan bahasa. Yang sederhana kira-kira, kalau kita bertanya berapa komputer di sini, berapa meja di sini, mereka itu berapa meja di sini, dari sini. Berapa? Tidak tahu jangan di sini. Berapa? Dari mana 16-nya? Ya. Kalau saudara tidak mau merumus ya silakan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tidak pakai rumus. Bagus ini karena ini kelihatan yang kita menghitung. Kalau tiba-tiba ada sawah besar, terus tiba-tiba jarak tanam 10 cm, terus luasnya sawah setengah hektar, berapa banyak padi yang harus ditanam, itu bukan padi. Masa kita harus itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, tadi bagaimana cara ini tepat ya, hitung berapa panjangnya, berapa lebarnya, sekian kali sekian, itulah rumus. Oke, kemudian kalau kita bicara statistik, tadi Pak Yus bilang sebenarnya ada di peraturan bahwa statistik itu wajib. Tapi beberapa orang menginginkan itu dihindari karena dianggap menyusahkan diri. Nah, kita mulai, saya sebenarnya memberikan motivasi bahwa jangan takut dengan ilmu seperti itu. Kan sama saja kalau kita anggap mainan, sudah main game saja ya, main game. Saya sebenarnya bukan bermain game, kalau kita main game, boleh berhasil, boleh tidak.
Tapi kalau kita maintain berskala terus, ya berhenti maintain. Ya, berhenti maintain kalau masa maintain terus tidak pernah naik level misalnya. Yang paling hangat statistik itu kalau kita cerita di sini sekarang apa baru-baru ini adalah Pilgub. Masih ingat setelahnya Pilgub? Tiba-tiba pada hari jadi pagi-pagi saya mencoblos, terus kemudian saya pesawat jam 9, pesawatnya delay sampai Jakarta sudah ada hasilnya. Ini 9%, sini 9%. Terus kemudian ada klaim, yang dikalah, biasalah kalau orang dikalah kan biasa bicara. Yang dikalah bilang, Pak, itu statistik, dia berbohong itu. Orang yang tidak terlalu yakin sama statistik, dia pasti bilang, silakan. Kalau orang tidak terlalu yakin sama statistik, dia pasti bilang, itu cuma statistik yang berbohong. Kebetulan juga ada buku yang judulnya adalah berbohong dengan statistik. How to lie statistik. Jadi bagaimana berbohong dengan statistik yang mengajarkan. Nah, setelah pengumuman, setelah ada quick count KPU dirilis pada hari tanggal 22 Januari sore kalau tidak salah, siang sore itu dirilis bahwa nanti yang menang pilkada itu pasangan nomor 2 dengan perolehan suara 50%. Kemudian pasangan berikutnya sekitar 43%. Kemudian itu kejadian tanggal 22. Kemudian tanggal 1 Februari kemarin itu KPU merilis inilah hasil real count. Real count itu maksudnya yang dihitung real. Dan angkanya sama. Orang mulai bertanya. Ternyata statistik juga ampuh. Karena orang pakai dikali itu kan begitu pakai statistik. Jadi kalau orang tidak percaya statistik, saya langsung waktu di diskusi saya setelah di diskusi sama teman, bagaimana itu statistik, kenapa bisa begitu? Saya bilang statistik itu salah kalau curang orang yang melakukan hitam. Kalau dia curang itu maksudnya begini. Dia lihat di situ orang memilih, terus dia lihat angkanya 13, dia pergi pilih 23, pilih curang. Tapi kalau dia pilih situ 13, terus dia ambil statistiknya 13, dia lapor juga 13, saya yakin statistik akan jalan dengan baik. Jadi bukan memanipulasi angkanya, Kalau dilakukan dengan jujur, karena statistik itu harus dilakukan dengan jujur. Bahkan ada kalau orang manajemen itu punya pemilu, kalau kau bukan Tuhan, kau akan ke atas sebaiknya percaya. Jadi kalau kau bukan Tuhan, kau akan ke atas sebaiknya percaya. Jadi jangan cuma ngomong mana buktinya, mana datanya. Kalau datanya, karena masalahnya kamu bukan Tuhan. Kalau Tuhan boleh lah saya bilang begitu. Saat ini orang manajemen bilang begitu. Apa ada cerita anak kecil, jadi waktu saya buat Facebook, kemudian saya cerita sama teman, siapa lagi tidak mau percaya statistik? Karena kan ini katanya adalah itu statistik berbohong, jadi saya juga ngotot. Masalahnya saya baca statistik, tiba-tiba dibilangin berbohong. Ada cerita, jadi cara yang paling gampang mengingatkan orang kalau kita berpikir statistik, ada cerita. Ada anak kecil, disuruh sama bapaknya beli korek. Pesannya bapaknya berikan korek, yang lain. Kemudian si anak kecil itu pergilah di korek dan dia pulang. Bapak sudah bisa belikan korek, bagus koreknya bapak. Saya sudah coba dan menyala semua. Anaknya bilang, sudah bisa belikan korek bapak.
baik. Saya sudah coba menyala semua. Kenapa begitu? Siapa yang salah? Tapi saya mau bilang bahwa tujuannya tidak tercapai karena bapaknya suruh dikorek. Kesannya adalah korek yang bagus. Anaknya untuk menyatakan bagus dia coba. Kalau menyala oke. Dan dia sudah coba semua dan menyala. Dia mengingatkan bapaknya bahwa saya sudah beli korek seperti apa yang bapak pesan. Gimana salahnya? Hah? Salah pemahaman. Ada yang lain yang komentar? Gimana salahnya? Kan saya, kalau saya tidak salah kalau bapaknya bilang berikan saya korek yang bagus. Berikan korek yang bagus. Anaknya punya logika pada sini bagus. Apa maknanya bagus kalau korek? Benar, coba. Ya. Dan harus dilakukan untuk membuktikan bahwa apa yang saya beli bagus dan nyalakan. Ya kan pesannya bapaknya dalam belikan saya korek yang bagus. Nah, anaknya pergi beli korek dan dia beli korek. Dia bilang bapak saya sudah belikan beli korek. Bagus, saya sudah coba dan menyala semua. Yang salah apa? Yang salah karena tidak mengerti statistik. Kalau mengenai statistik bahwa katakanlah ada korek dibeli, asumsi pertama adalah orang harus percaya bahwa korek yang dijual itu orang adalah korek bagus. Kalau saudara tidak percaya itu silakan coba, tapi jangan coba semua. Apa maknanya mencoba satu? Apa maknanya mencoba satu? Harus ada sampel yang digunakan bahwa logika yang sama kira-kira kalau kita beli kacang malam-malam ada menjual kacang lewat, beli kacang yang bagus, masa dicoba semua dulu. Akhirnya ada yang namanya tester, dicoba. Sayangnya logika yang tidak jalan kadang-kadang sama membeli kacang adalah kalau dia pilih kacang untuk dicoba dia pilih yang bagus. Itu logikanya agak kurang. Kalau yang bagus saudara pilih, ini logika matematika. Kalau yang bagus saudara pilih, apakah saudara berkesimpulan bahwa semua yang bagus? Nah, saudara pilih yang bagus. Jadi pilih itu, ya. Makanya kalau pilih kacang, kan? Coba dulu deh, pilih kacang, coba. Cenderung orang memilih yang bagus. Padahal kalau mau statistik, saudara pilih yang jelek di situ, kalau itu enak, pasti yang bagus sudah enak. Kan kalau yang tidak enak saja, yang tidak jelek saja bentuknya saudara pilih dan enak. Apalagi yang bagus bentuknya. Tapi kalau saudara pilih yang bagus bentuknya, apa kesimpulan apa yang saudara ambil? Apa kesimpulan apa yang saudara ambil kalau yang bagus yang saudara pilih? Kembali, kalau yang bagus saudara pilih apa harapan atau cuma sekedar mau merasakan yang gratis sehingga pilih yang bagus dicoba? Ya kalau maksudnya adalah sekedar rasakan bagaimana enaknya kacang yang bagus itu oke. Tapi tujuannya kalau memilih untuk mengetahui apakah kacang ini bagus atau tidak, mestinya pilih yang jelek. Di antara yang ada di situ bukan pilih yang jelek. Kemudian kalau itu enak, yakinlah bahwa yang bagus itu lebih enak dibanding yang besar tadi. Tapi kalau saudara memilih kacang, pertama memilihnya sudah yang bagus. Kemudian apa kesimpulannya? Nah, kacang yang jelek bagus, bukan yang salah. Oke, sekarang pindah ke statistik tadi penjual kacang. Kalau saudara tiba-tiba suruh Pak mau cari tahu, kalau IPK-nya mahasiswa sastra Arab, dipilih dulu mana yang pintar-pintar. IPK-nya 3,7, seperti pilih kacang tadi. Yang dipilih yang apa? Yang IPK-nya bagus, terus kemudian itu dijadikan contoh. Bagus ini IPK-nya tinggi-tinggi, terus yang lain apa terwakil atau tidak? Tidak, karena pertamanya saudara memilih memang sudah pintar-pintar. Bagaimana caranya kira-kira memilih untuk mengetahui dari skop kecil ya?
Kalau kita mau tanya berapa IPK itu sarjana sastra Arab, apa yang kita lakukan? Memilih yang paling rendah. Jadi kita pilih, kita cari dulu semuanya baru daftar mana yang paling rendah. Nah, rata-ratanya. Jadi kalau rata-rata kan saudara melakukan berarti kan hitung semua dulu. Kan hitung semua berarti itu rata-ratanya. Itu dalam skop yang kecil, sastra Arab masih saja rata-rata. Kalau sudah besar, berapa pendapatannya penduduk Indonesia? Tidak tahu berapa GDP? Income per kapita Indonesia berapa? Kalau tidak salah sekitar $2 per hari. Sorry, salah saya. Yang kategori yang emisi itu adalah pendapatan penduduk yang di bawah $2 per hari. Pendapatan per kapita di Indonesia di atasnya lagi. Tapi tahu apa? Tahu apa? Bagaimana caranya menghitung itu? Caranya menghitung adalah jumlah pendapatan semua orang dibagi dengan jumlah penduduk. Tapi tahu bahwa yang menguasai pendapatan itu hanya sekitar 5% penduduk. Jadi ada 5% penduduk yang kaya sekali, kaya kayanya. Jadi ada sekian hanya 5% dari penduduk Indonesia. Yang itu yang menutupi semuanya. Itu contoh how to learn statistik. Dan itu yang dikembangkan pemerintah. Iya, pendapatan per kapita kita naik, padahal yang 5% itu yang naik. Yang lain, bahkan dari 20 tahun yang lalu kampung saya tetap miskin. Ini tetap orang di kampung begitu miskin. Kita peningkatan di kampung saya, di Mandar sana, di pelosok. Jadi, tapi ya mau tidak mau saudara harus berhadapan dengan statistik. Kalau tidak berhadapan dengan statistik, bisa mati itu kita. Kalau siang sebentar makan di mana biasanya? Ada kantin ekonomi. Kenapa kamu pilih itu? Mendekat Dan murah Maria. ada satu lagi, enak, cocok dengan perut. Ya. Jadi makan di kantin ekonomi murah meriah dan saya kira sesuai dengan selera. Karena saya kita makan itu sesuai dengan selera. Anda tahu saya yang masak? Ibu yang masak. Saya yang berbelanja. Ibu juga. Itu asumsi saudara. Kira-kira. Tiba-tiba tadi pagi atau tiba-tiba pas saudara makan, saudara tidak tahu siapa yang di dapur. Tiba-tiba bukan ibu yang masak. Terus tiba-tiba yang kasih garam lebih banyak. Atasannya beda. Tapi kan tidak mungkin bertanya, saya masak tadi. Kita makan kan tidak begitu. Asumsinya masuk saja makan bahwa enaknya itu makanan sama dengan enaknya kemarin waktu saya makan. Itu pasti saudara kembali ke statistik lagi. Bahwa ini kalau saya makan di sini, itu yang masak, harganya tetap sama, kan tidak mungkin selalu kita bertanya, berapa harganya lagi hari? Karena di pasar itu juga tidak tetap harganya barang. Apakah tidak kasih harganya? Apakah waktu kita memasak itu tidak tumpah di kayu garamnya, terus tidak dikasih? Itu semua adalah asumsi. Nah, ada hal lain. Ada yang suka olahraga? Suka sekali. Kalau saudara suka biasa nonton NBA, karena yang paling banyak statistiknya itu adalah Amerika. Amerika itu paling percaya statistik. Kalau di Amerika, saudara bisa nonton NBA basket, selalu ada statistik. Si ini kalau dia lempar ini, sekian kali gagal di antara sekian kali melempar. Dia selalu cantumkan itu. Bahkan sepak bola modern di Eropa, itu ada harga-harga yang mereka statistikkan. Si Ronaldo itu dia main sekian cetak bola. Dari hari ke hari dia punya statistik. Sehingga ada namanya hari tidak laki. Jadi menurut statistik juga, kalau hari begini, tanggal begini, Ronaldo itu kalau main tidak apa bahasa Bugisnya, tidak sisi. Kalau yang orang sebut sisi bahasa Bugis itu